Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Puji Tuhan. Diberkatilah dia yang membaca dan melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara ya. Sebagai pendahuluan saudara, salah satu kota di Makedonia Utara adalah Filipi ya, saudara ya. Salah satu kota di Makedonia Timur maksud saya adalah Filipi. Filipi ini berdiri tahun 356 sebelum Masehi atau ya 3 abad sebelum Masehi, saudara ya. Didirikan oleh Filipus yang kedua, saudara ya. Kemudian kota ini ditinggalkan tahun 14 Masehi atau abad yang pertama, saudara ya. Nah, di sini lahirlah gereja Kristen mula-mula di Eropa ya. Jadi di Makedonia atau Makedonia Timur di Filipi ini adalah gereja Kristen mula-mula di Eropa ini lahir di sini, saudara ya. Kalau sekarang Yunani, saudara ya. Ya luar biasa. Kemudian pada tahun 50 Masehi, Paulus yang pertama kali masuk membuka pelayanan di tempat ini di Makedonia atau di Filipi, saudara ya. Dan mendirikan jemaat Kristen di sana, saudara. Luar biasa. Dia yang pertama kali Paulus Tuhan utus untuk memberitakan firman Tuhan di sana, saudara-saudara ya. Ketika dia merencanakan untuk pergi ke Bitinia, saudara, tapi Roh Kudus dikatakan tidak mengizinkan mereka untuk pergi ke Bitinia. Roh Kudus menginginkan mereka untuk pergi ke Makedonia Timur, yaitu Filipi lebih tepatnya. Kalau kita baca ayat berikutnya, saudara ya. Nah, puji Tuhan, luar biasa. Jadi memang rencana manusia beda dengan rencana Tuhan ya. Manusia ingin melakukan jalan yang satu, tapi Tuhan memberikan jalan yang lain. Ada maksud dan tujuan, saudara. Sehingga agar manusia tidak salah langkah, agar manusia tidak salah jalan, agar manusia berjalan sesuai dengan maunya Roh Kudus, agar manusia berjalan sesuai dengan keinginan dan kehendak Roh Kudus. Karena ada tujuan, ada maksud yang Tuhan inginkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, saudara. Nah, berbicara tentang berjalan bersama Roh Kudus, ada juga hal-hal yang kita harus perhatikan ya dalam berjalan bersama Tuhan ya, agar kita tidak salah melangkah. Kita akan masuk pada bagian yang pertama, angka Romawi yang pertama, yaitu berjalan dengan keinginan sendiri. Ini yang membuat kita salah jalan, saudara. Seperti yang saudara sudah tahu, Adam dan Hawa ya diperintahkan Tuhan agar jangan memakan ya buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu perintah Tuhan, saudara ya. Mereka berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Dalam poin yang pertama, yaitu ketika Tuhan memerintahkan agar manusia jangan memakan buah itu, saudara, tapi apa yang mereka lakukan? Kita lihat dalam Kejadian 3 ayat 6 sampai yang ke-7. Kejadian 3 6 sampai 7 ya. Poin berikutnya bisa ditampilkan, Kejadian 3 ayat 6 sampai 7 bisa dibacakan, minta tolong oleh Bapak Hesron. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ya Tuhan perintahkan agar mereka jangan memakan buah itu, engkau akan mati.
Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka berjalan sesuai dengan keinginan sendiri. Mereka berjalan dengan kemauannya mereka sendiri. Mereka melanggar firman Tuhan. Akhirnya apa? Mereka makan buah yang dilarang itu, saudara ya. Karena apa? Karena keinginan mata, kemauan matanya mereka melihat yang indah-indah. Karena keinginan hati. Dan akhirnya mereka melakukan keinginan daging, yaitu mau makannya. Iya, saudara. Oleh sebab itu kita harus memperhatikan, kita harus menjaga mata kita, menjaga hati kita. Iya, saudara. Supaya kita tidak salah melangkah, kita tidak berjalan menurut kemauan sendiri. Ada batas-batas firman Tuhan, saudara ya. Berjalan menurut keinginan sendiri, yaitu melanggar firman Tuhan. Ya. Melanggar perintah-perintah firman Tuhan, saudara. Kita menjaga mata kita, menjaga hati. Kalau kita, Tuhan izinkan bangun pagi dengan tubuh yang sehat, ya, mari kita bersyukur, menjaga hati kita, menjaga mata kita, berdoa terlebih dahulu, mengandalkan Tuhan, agar kita tidak berjalan menurut keinginan sendiri. Apalagi sudah kalau bangun pagi sudah putar berita ya, ada kopi, langsung minum kopi, nonton berita ya. Yang heboh sekarang mungkin di Citayam ya, lagi tren-tren anak-anak gaul, saudara. Tetapi kita harus menjaga hati kita, menjaga mata kita, agar ketika kita bangun pagi, kita menjaga hati kita, menjaga mata kita. Jangan kita melakukan hal-hal yang duniawi terlebih dahulu, tapi mari kita berdoa terlebih dahulu, mengandalkan Tuhan, agar kita tidak salah melangkah, kita tidak salah berjalan menurut keinginan kita sendiri, tapi kita berjalan menurut keinginannya Tuhan. Kita melakukan firman Tuhan ya. Kita tidak jatuh dalam dosa, saudara ya. Memang keinginan dunia menawarkan hal yang indah-indah. Ketika mata kita melihat hal yang indah-indah, hati kita ya ingin melakukan segala sesuatu yang berdosa, yang haram menjadi halal. Kita lakukan segala sesuatu ya. Tapi ketika kita mengingati firman Tuhan, saudara, kita menjaga hati dan mata kita sehingga kita tidak berjalan menurut kemauan kita sendiri, saudara. Jaga tetap hati kita, jaga mata kita, saudara, sehingga kita tidak melakukan keinginan daging seperti memakan buah itu, saudara. Ya, saudara. Kita harus menjaga ya mata dan hati kita agar kita tidak terbuai oleh keinginan duniawi, saudara. Nah, kemudian kita akan melihat dampak negatif ya. Keinginan sendiri yang kita lakukan akan berdampak negatif, saudara. Akan membuatnya terjadi sesuatu efek yang negatif, saudara. Ayat 7 tadi sudah dibacakan, hilang kemuliaan Allah. Mereka sadar, mereka telanjang, saudara. Padahal sebenarnya sebelumnya mereka hidup dalam kemuliaan Allah. Mereka tinggal dalam Taman Eden, saudara, penuh dengan kemuliaan Tuhan, sehingga mereka hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ketika mereka melakukan dosa, ketika mereka melanggar firman Tuhan, kesadar mereka hilang kemuliaan Tuhan. Ya, oleh sebab itu kita tetap menjaga kehidupan kita tetap kudus di hadapan Tuhan, menjaga mata kita, hati kita, segala keinginan daging kita harus tanggalkan, sehingga tidak kehilangan kemuliaan Tuhan. Karena dosa manusia hilang kemuliaan Allah. Mereka sadar yang mereka telah telanjang. Itu dampak negatif yang pertama, saudara ya. Kemudian dibacakan dampak negatif yang kedua, ayat yang ke-15 saja ya, dan ke-23. Kejadian 3 ayat 15 dan 23. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil.
Ya, puji Tuhan, terima kasih. Kita lihat ada efek negatif ketika kita berjalan atas maunya kita sendiri, sesuka hati saya. Ada dampak ya ketika kita melanggar firman Tuhan. Hilang kemuliaan Allah. Kemudian mereka mendapat hukuman, baik iblis maupun perempuan itu, dan juga Adam, mereka semua mendapat hukuman karena mereka berjalan menurut keinginan sendiri. Dikatakan tadi iblis akan diremukkan kepalanya, ya, ketika manusia bertemu dengan ular, saudara. Kemudian, ya, seperti yang sudah kita tahu ya, di mana wanita juga mendapat hukuman, akan bersusah payah ketika mengandung dan melahirkan. Kesusahannya akan sangat banyak, saudara, ketika dia melahirkan anak, saudara. Kemudian ayat yang ke-17, yang pria juga, yang lelaki, ada mendapat hukuman. Dia akan dengan bersusah payah, dia bekerja, ya, membanting tulang mencari nafkah, mengusahakan tanah itu, ya. Itu adalah hukuman yang diberikan Tuhan kepada tiga oknum ini, baik iblis, Adam dan juga Hawa. Ya, akan mendapat hukuman ketika kita berjalan menurut hati kita sendiri. Ya, ini menjadi peringatan agar kita tetap hidup menurut jalannya Tuhan, saudara. Setiap perbuatan dosa yang dilakukan ada resiko, ya saudara, ada dampak. Memang Tuhan mengampuni, saudara, tapi kita melihat manusia pertama saja mendapat hukuman. Dia akan bersusah payah, ya, mengusahakan tanah itu, saudara. Dan ayat 23 tadi sudah dibacakan. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil, saudara. Diusir dari Taman Eden. Mereka pertama hidup dalam kemuliaan, menikmati Taman Eden yang begitu indah dan sempurna, saudara. Tapi ketika mereka berjalan sendiri, mereka mengikuti mau sendiri, ya, mereka diusir dari Taman Eden, taman yang begitu indah, saudara. Ya, saudara, mari kita sebagai anak Tuhan, kita berjalan menurut maunya Tuhan, saudara. Kita tidak berjalan menurut mau kita sendiri. Ada firman Tuhan, ketika kita berdoa pagi, kita baca firman, ada firman Tuhan itu, ada rema. Ya, ada rema firman Tuhan yang kita dapat dari firman Tuhan pagi kita baca itu, ya, terpatri, tertanam dalam hati kita. Rema firman Tuhan itu tertanam dalam hati kita ketika kita membaca firman Tuhan, dan saat kita melangkah, kita memperkatakan logos firman Tuhan. Ya, kalau manusia bilang tidak bisa, kita berkata bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Ketika kita mengandalkan Tuhan, ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Nah, itu ketika firman Tuhan ada dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu menjadi rema dan kita memperkatakannya. Logos firman Tuhan. Ya, saudara, sehingga kita berjalan menurut maunya Tuhan, saudara, ya. Tapi begitu besar kasih Tuhan, sebenarnya mereka harus mati secara jasmani, tapi karena kasih Tuhan, ya, Tuhan hanya mengusir mereka dari Taman Eden, dan Tuhan membuatkan mereka pakaian dari kulit binatang. Itu luar biasa kasih. Memang firman Tuhan itu keras. Ketika engkau makan buah itu, engkau mati. Ya, tapi karena kasih Tuhan, ya, dia hanya mengusir Taman Eden, dan juga karena kasih Tuhan yang begitu besar, dia membuat pakaian dari kulit binatang untuk menutupi manusia yang kehilangan kemuliaan Tuhan itu. Luar biasa kasih Tuhan, ya. Ketika manusia itu dalam dosa, ketika manusia melanggar firman Tuhan, ketika manusia berjalan menurut mau sendiri, tetapi, ya, karena kita mengingat kasih Bapa itu yang begitu besar, ya, Tuhan tidak akan meninggalkan saudara ketika saudara kembali kepada Tuhan. Ya, dia begitu mengasihi saya dan saudara, meskipun kadang kita, ya, baik saya dan saudara tidak sempurna. Kadang kita salah jalan, berjalan menurut maunya kita sendiri, ya, melakukan segala sesuatu sendiri, tidak mengandalkan Tuhan. Tapi firman Tuhan pagi mengingatkan untuk kita, ya, berjalan menurut kehendak Roh Kudus, ya, saudara.
Karena ada kemenangan di sana yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita, saudara ya. Puji Tuhan, pada poin yang kedua kita akan melihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua di dalam 1 Samuel 15 ayat 2 sampai 3. Ya, poin yang kedua yaitu Raja Saul, saudara ya. 1 Samuel 15 ayat 2 sampai 3. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi, pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Ya, di mana dikatakan bahwa Tuhan menyuruh untuk menumpas bangsa Amalek ini, ya, karena mereka menghalang-halangi bangsa Israel ketika mau pergi ke Kanaan. Orang Amalek ini, mereka menghalangi perjalanan bangsa Israel ke Mesir, saudara ya. Memang dalam Ulangan 25 dikatakan bangsa Israel waktu itu lagi capek, ya, lagi lemah dalam Ulangan, saudara, dikatakan Ulangan 25. Makanya ketika mereka dalam kelemahan, dalam kecapean, saudara-saudara, ini bangsa Amalek datang dari belakang memukul, mereka mau menyerang, ya saudara. Tapi akhirnya meskipun mereka lelah, mereka dapat menang karena waktu itu hamba Tuhan Musa dan juga dibantu Harun dan Hur mengangkat tangan dengan tongkat, saudara. Ya saudara, makanya itu alasan utama kenapa Tuhan menumpas bangsa Amalek ini. Kenapa Tuhan tidak suruh menumpas pada waktu mereka berperang, saudara? Karena mereka ini capek, mereka hanya mengalahkan, mereka hanya ingin memenangkan peperangan pada waktu itu ketika mereka capek, saudara-saudara. Tapi Tuhan bilang, ketika engkau menjadi kuat, engkau harus menumpas bangsa Amalek ini. Jadi waktu itu Raja Saul posisinya sudah kuat, dengan bangsa Israel sudah menjadi kuat, makanya disuruh tumpas, ya, baik raja, laki-laki, perempuan, anak-anak harus engkau bunuh, bahkan juga semua binatang-binatang harus dibunuh, saudara. Itu memang firman Tuhan yang begitu keras disampaikan Tuhan lewat hambanya Nabi Samuel kepada Raja Saul. Harus engkau tumpas semuanya, mau orang tua, anak-anak harus dibunuh, binatang pun harus dibunuh, yang gemuk-gemuk, yang kurus-kurus harus dibunuh, tumpas habis. Karena memang Tuhan sangat marah pada waktu itu ketika Israel remah, mereka diserang dari belakang karena mereka kecapean, saudara. Tuhan suruh tumpas semuanya, Tuhan suruh bunuh, saudara ya. Tapi kita melihat apa yang dilakukan oleh Raja Saul, ya. Kita melihat perintah tadi disuruh bunuh, perbuatannya Daun kita melihat, ya, dalam ayatnya yang ke-9 dari pasal 15 tadi. 1 Samuel 15 ayat yang ke-9. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Ya, kita melihat, ya, di sini mulai tidak ada ketaatan, mulai berjalan menurut kemauan sendiri dari Raja Saul. Disuruh tumpas manusia dan hewan. Apa yang dilakukan? Ya, Saul dan rakyat atau prajurit yang ada, mereka menyelamatkan Raja Agag dan juga kambing domba lembu yang terbaik. Iya, saudara-saudara, anak domba yang segala yang berharga, ya. Tapi segala hewan yang buruk mereka bunuh. Mereka cuma pilih-pilih, saudara. Yang buruk-buruk dibunuh, orang-orang semuanya dibunuh. Hanya Raja Agag disimpan dan juga yang enak-enak. Binatang yang gemuk disuruh simpan, saudara-saudara. Di sini dia tidak berjalan menurut maunya Tuhan, dia berjalan menurut maunya sendiri, saudara, ya. Oleh sebab itu kita harus melepaskan segala yang tidak berkeinginan di hadapan Tuhan, segala
perbuatan dosa yang dilakukan yang tidak sengaja maupun sengaja, kita harus menanggalkan segalanya. Ya, memang enak. Orang dunia bilang enak kalau di tempat basah, tempat uang, meskipun uang haram disikat, saudara-saudara ya. Tetapi firman Tuhan berkata ya, untuk kita harus menjaga kehidupan kita tetap benar di hadapan Tuhan, saudara-saudara ya. Saya pernah membaptis seseorang, saudara, dan Tuhan, ya itu adalah om saya, saudara-saudara ya. Sudah lama bapak saya injili, sampai bapak saya meninggal, om saya ini belum dibaptis-baptis ya, karena dia memang belum ya hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi puji Tuhan, ketika saya bertemu dia dalam persekutuan doa Oikumene di Sulawesi Tengah, saudara-saudara, saya bertemu. Waktu itu saya menyampaikan firman Tuhan tentang baptisan. Akhirnya dia mau dibaptis. Dan setelah dibaptis, puji Tuhan, dia masih punya pegangan ya. Pegangannya di pinggang ini, saudara. Ada ilmu-ilmunya di pinggang ya. Kalau di sini ya mungkin, kalau di Jawa sini masih mungkin ada masih apa, jimat-jimat ya. Gitu ya. Masih ada jimat-jimat. Jadi saya sampaikan kepada dia, "Om harus lepaskan itu." Meskipun itu menurut Om adalah untuk memberikan kekuatan perlindungan, tapi itu adalah hal-hal yang duniawi. Lepaskan Om. Saya telepon dia jarak jauh, saudara. Mungkin 5 jam perjalanan, 6 jam perjalanan di tempat desanya dia, saudara. Saya telepon, Om harus lepaskan itu, lepaskan, dibakar. Harus didoakan oleh cari hamba Tuhan GPDI, karena dia masih non Pantekosta, saudara ya. Di Tuhan, ya akhirnya dia mau lepaskan itu, saudara. Ya sekarang dia sudah hidup benar, sudah dibaptis. Ya, kita harus melepaskan segala yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin menurut kita itu enak, ya saudara-saudara, tapi itu tidak benar. Itu yang harus kita harus lepaskan, kita harus tanggalkan. Kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Kita harus hidup menurut seturut maunya Tuhan, saudara, agar kita berjalan menurut jalannya Tuhan, saudara. Kita melihat ya dampak negatif ketika Saul ya dia tidak melakukan firman Tuhan. Bacakan kembali, dibacakan maksud saya ayat yang ke-26 ya. Dari 1 Samuel 15 ayat yang ke-26. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, "Aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu, Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel." Kemudian 16 ayatnya yang ke-14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Ya puji Tuhan, ketika dia tidak taat kepada Tuhan, ketika dia mau berjalan atas maunya sendiri, saudara, kita melihat Saul ditolak Tuhan menjadi raja, saudara-saudara ya. Padahal dia dipilih ya, dipilih, tapi karena dia berjalan menurut maunya sendiri, akhirnya apa? Dia ditolak sebagai raja. Sebab engkau telah menolak firman Tuhan, sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel, saudara. Menolak firman Tuhan, Tuhan pun akan menolak Saul menjadi raja, saudara ya. Orang-orang yang berjalan menurut maunya sendiri, saudara, tidak mau menaati firman Tuhan, ya ada dampak negatifnya, saudara-saudara. Kita melihat juga ayat 14 dikatakan tadi dalam pasal 16, roh Tuhan undur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan, saudara. Bukan cuma ditolak jadi raja, tapi roh Tuhan mulai menolak firman Tuhan. Roh Tuhan pun mulai undur dari kehidupan pribadi daripada Saul sebagai raja, saudara. Dan pasal 31 ayat 4 dikatakan Saul mati secara tidak hormat sebagai seorang prajurit, sebagai seorang raja. Ya, dia mati bunuh diri, saudara. Oleh sebab itu, kalau kita kadang salah melangkah, salah berjalan di hadapan Tuhan, saudara ingat kembali firman Tuhan, agar saudara berjalan menurut maunya Tuhan, sehingga
pengampunan Tuhan itu ada, saudara. Kasih Tuhan itu ada. Dia akan memulihkan kehidupan kita yang berjalan menurut mau sendiri, sehingga kita berjalan menurut maunya Tuhan. Tuhan meluruskan jalan kita yang bengkok, sehingga jalan kita ya menuju kepada kemenangan, bukan kepada kekalahan atau kebinasaan, saudara ya. Puji Tuhan, kita akan melihat pada contoh yang langsung yang keempat, saudara. Lompat aja, Yudas Iskariot. Poin yang keempat, Raja Daud ya. 1 Samuel 16 ayat 1 dan 13. 1 Samuel 16 ayat 1 dan 13. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutorak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Ya, 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ya, terima kasih, Tuhan berkati. Dikatakan bahwa Daud ini ya Tuhan merintahkan dan Tuhan memilih. Jadi Daud ini Tuhan yang pilih, saudara. Dia dipilih dan diurapi oleh Tuhan untuk menjadi raja. Bukan atas maunya Israel, saudara. Atas maunya Tuhan, karena Tuhan memilih. Tuhan yang memilih langsung Daud. Dan Tuhan yang mengurapi Daud sehingga roh Tuhan itu berkuasa atas kehidupan Daud. Di mana kita tahu tugas seorang raja adalah untuk ya mensejahterakan rakyat ya. Tugas seorang raja adalah untuk melindungi rakyatnya, saudara-saudara ya. Itu tugas perintah daripada seorang raja yang diberikan kepada Tuhan. Engkau dipilih dan diurapi oleh Tuhan. Pasti seorang raja berlaku dengan bijaksana ya, untuk melindungi rakyatnya, untuk mensejahterakan rakyatnya, saudara-saudara ya. Tapi apa yang Daud berbuat? Kita lihat yang bagian B. Memang perbuatan Daud benar, saudara. Dia berhasil dalam segala peperangan. Dia benar dalam segala lakunya, saudara. Makanya dia dipilih oleh Tuhan. Tetapi ingat, dia terlena oleh kemewahan, oleh kekayaan. Dia terlena oleh kekuasaan, sehingga dia menghalalkan segala cara. Dia jatuh dalam dosa perzinahan. Dia jatuh dalam merancangkan pembunuhan. Ya, saudara. Mari kita baca 2 Samuel 11 ayat 4 dan 15. 2 Samuel 11 ayat 4 dan 15. Sesudah itu, Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Ayat yang ke-15. Ditulisnya dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Kita lihat perbuatan Daud memang benar di hadapan Tuhan. Awal-awalnya dia hidup benar, dia mengalahkan musuh-musuhnya, dia berhasil karena Tuhan yang menyertai kehidupannya. Dia hidup benar di hadapan Tuhan, dia selalu taat kepada Tuhan dan juga dia mengasihi pekerjaan Tuhan, saudara. Tapi apa yang terjadi ketika dia menjadi seorang raja? Ya, dia begitu terlena akan kekayaan, akan kekuasaan, sehingga seperti yang saya katakan tadi, dia menghalalkan segala cara. Ya, saudara, kita lihat dia mengambil istri Uria, Batseba. Kemudian dia melakukan perzinahan. Dia berdosa telah melakukan perzinahan dengan Batseba, saudara. Dan dia merancangkan pembunuhan bagi Uria, agar Uria taruh di barisan depan
kemudian pasukan mundur sehingga Uria sendiri akhirnya terpukul kalah dan mati. Itu yang dilakukan oleh Daud ketika dia menjadi seorang raja yang berkuasa, saudara. Perbuatannya amat berdosa di hadapan Tuhan, jatuh dalam persinahan dan juga merencanakan pembunuhan. Otak pembunuhannya adalah Daud, saudara, dalam kisah ini, saudara. Sehingga ya kita melihat ada dampak negatif dari kehidupan Daud ketika dia berjalan menurut maunya sendiri. Kita lihat di dalam 2 Samuel 13 ayat yang ke-14 dan 32, saudara. Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya, dan sebab ia lebih kuat daripadanya, diperkosanya dia, lalu tidur dengan dia. Ya, ayat 32. Maka berbicaralah Yonadab, anak Simea, kakak Daud, katanya, janganlah tuanku menyangka bahwa semua orang muda, anak-anak raja itu telah dibunuh, hanya Amnon yang mati. Sebab hal itu telah terlihat pada air muka Absalom sejak Amnon memperkosa Tamar, adiknya. Ya, puji Tuhan, kita melihat ada terjadi kekacauan di keluarganya Daud, ya, karena dia mempunyai banyak istri. Anaknya, ya, Tamar diperkosa oleh saudaranya dari ibu yang lain, diperkosa oleh Amnon, saudara-saudara. Ini terjadi kekacauan dalam keluarga Daud karena awalnya dia melakukan dosa, dia jatuh dalam dosa persinahan, ya. Kemudian Amnon yang memperkosa Tamar, saudara, dibunuh, ya, oleh Absalom. Ya, terjadi kekacauan di keluarganya nih, karena dia berjalan menurut mau sendiri, Daud. Ya, ketika Tuhan bilang, karena engkau melakukannya dengan sembunyi-sembunyi, aku akan melakukan dengan terang-terangan. Tuhan menghukum Daud secara terang-terangan, saudara. Nah, Daud berjalan menurut maunya sendiri, dia melanggar firman Tuhan, dan dia mempermalukan Tuhan dengan perbuatannya. Sebenarnya Tuhan tidak malu, dia yang malu karena dia melakukan dosa, saudara-saudara. Ini akibat apa? Karena keinginan sendiri, karena kemauan sendiri. Terjadi karena apa? Karena ada keinginan mata, keinginan hati, kemudian dia berbuat, melakukan perbuatan daging, saudara. Ya, jangan tegang, saudara. Saya hanya membawa kepada jemaat supaya ada dampak negatif ketika kita berjalan melakukan keinginan sendiri, tidak berjalan menurut maunya Tuhan. Kita melanggar firman Tuhan, saudara, ya. Puji Tuhan. Kemudian yang berikutnya pasal 15 ayat 14, saudara. Kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem, bersiaplah, marilah kita melarikan diri, sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera, supaya ia jangan dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota ini dengan mata pedang. Ya, puji Tuhan, ya. Kita melihat, ya, seorang raja lari dari kerajaannya sendiri. Seorang raja, seorang ayah lari dari anaknya, saudara-saudara. Karena apa? Seorang ayah yang melakukan dosa terang-terangan di hadapan Tuhan. Seorang ayah, seorang figur, ya, yang tidak menjadi panutan bagi anak-anak, sehingga Tuhan melihat itu sebagai kesalahan, saudara, ya. Makanya sebagai bapak-bapak dan juga saya seorang bapak, saudara, mari kita menjadi teladan bagi anak-anak, ya, baik juga ibu-ibu, agar anak-anak juga melihat contoh teladan yang baik buat buat kehidupan mereka yang masih kecil, saudara, ya, sehingga hidup anak-anak itu menjadi hidup yang benar, taat kepada Tuhan, dengar pada orang tua, saudara, ya. Puji Tuhan. Kita melihat di sini, saudara, dampak negatif itu nyata, ya. Daud lari dari kerajaannya, lari dari anaknya sendiri Absalom, saudara, yang ingin merebut kekuasaan. Ya, saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita jangan berjalan menurut maunya sendiri. Berdoa
Setiap pagi berdoa, bertanya kepada Tuhan, baca firman Tuhan ya. Lewat firman Tuhan itu akan datang rema, pesan bagi kita agar kita berjalan menurut maunya Tuhan. Kita tidak berjalan menurut keinginan mata, keinginan hati kita ya, sehingga ya membuahkan sesuatu yang negatif atas perjalanan kehidupan kita, saudara ya. Nah, setelah menjelaskan bahwa ketika berjalan sendiri itu, ketika kita melanggar firman Tuhan, ada ya dampak negatifnya, ada efek negatif yang terjadi atas hidup kita, saudara. Kita akan masuk pada poin yang kedua, yaitu solusi dalam menjalani kehidupan, ya saudara. Dalam kita menjalani kehidupan, kita perlu sebuah solusi, kita perlu sebuah jawaban, kita perlu sebuah petunjuk, ya saudara-saudara, petunjuk menurut firman Tuhan, solusi dalam kita menjalani kehidupan. Saat kita mungkin, saya dan saudara tidak sengaja atau sengaja maupun berjalan menurut maunya sendiri, saudara, kita perlu petunjuk Tuhan. Kita perlu diperbaharui. Kalau kita selama ini mungkin berjalan atas maunya sendiri, tidak mau mendengarkan firman Tuhan, kita perlu petunjuk dari Tuhan ya. Yang pertama, 2 Samuel 12 ayat yang ke-13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." Ya, puji Tuhan. Ketika Daud ditegur oleh seorang hamba Tuhan, Daud ditegur oleh seorang hamba Tuhan, Nabi Nathan waktu itu. Kalau mau dipikir, berani menegur raja itu bisa mati dipenggal, saudara-saudara. Tapi Nathan juga sebagai seorang hamba Tuhan yang pada Tuhan, dia sampaikan bahwa engkau telah melanggar firman Tuhan. Sebab itu, kalau engkau melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi, aku akan melakukannya secara terang-terangan. Apa yang Daud lakukan ketika ditegur oleh hamba Tuhan, oleh firman Tuhan? Dia berkata, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Pernyataannya cuma simpel, cuma pendek. Tapi ketika itu lahir dari lubuk hati, "Tuhan, aku sudah berdosa, aku sudah bersalah di hadapan Tuhan." Daud sadar dia salah, saudara-saudara. Ketika kami ini hanya sebagai alat untuk menyampaikan firman Tuhan kepada saudara, ketika saudara mungkin salah melangkah, ya pandanglah firman Tuhan yang kami sampaikan untuk saudara dan saya berbalik di hadapan Tuhan. Kita bertobat kembali, yang meninggalkan cara hidup yang lama, yang menuruti keinginan daging, yang menuruti keinginan mata, yang menuruti keinginan hati, yang berjalan atas maunya sendiri, tidak mau taat firman Tuhan, tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, sekarang kita berubah, kita bertobat. Kalau kita pagi langsung bekerja, langsung sibuk sana, sibuk sini, dengar firman Tuhan pada hari ini, andalkan Tuhan, berdoa. Doa kita mungkin tidak panjang sama seperti Daud. Doa kita mungkin hanya pendek kepada Daud. "Aku sudah bersalah kepada Tuhan." Ya, saudara, Daud dia bertobat kembali. Padahal memang kalau dibaca ayat ini, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu dan engkau tidak akan mati. Mungkin Tuhan sudah merancangkan kematian atas Daud, tapi karena dia mengaku dosa di hadapan Tuhan, ya Tuhan bilang, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." Ya, kita bertobat dari kehidupan kita yang lama. Kita berbalik, ya, untuk berjalan atas maunya Tuhan, berjalan atas pimpinan Roh Kudus, saudara. Mulai mengendalikan Tuhan. Ya, saudara, Tuhan akan kirimkan berkat dalam pekerjaan ketika saudara mulai berjalan menurut maunya Tuhan, saudara-saudara. Ya, saya bersaksi sedikit ya. Sebelum saya jadi hamba Tuhan, mungkin saudara sudah dengar ya.
Ketika awal-awal yang saya susah ya bekerja, saudara. Tapi ketika saya mulai merubah pola pikir saya, saudara, saya bangun pagi, saya merubah sistem saya mulai berdoa, mulai saya menyembah Tuhan, mulai saya di situ baca firman Tuhan, dan puji Tuhan ya, yang senior saya itu biasa tidak sampai target, sudah hampir, tapi saya itu 1 bulan hampir 3 kali lipat. Itu target yang saya capai, saudara. Itu luar biasa ya. Bahkan bos saya bilang, "Dedi, kamu setengah bulan sudah cukup ya, targetmu sudah kelebihan." Bayangkan masih setengah bulan saya bilang cukup, sudah cukup, sudah kamu sudah hampir 3 kali lipat ini kamu punya target. Yang lain hampir 3 tapi target. Itu karena apa? Saya merubah pola pikir saya, berdoa, berjalan menurut maunya Tuhan. Itu kadang berkat itu datang sendiri, saudara, sampai kita heran, kewalahan memang. Kalau kita mau merubah, kita mau berjalan menurut maunya Tuhan. Tidak ada alasan kalau tidak ada gitar ya. Saya pun berdoa ketika dahulu belum punya gitar, ya cuma pakai HP, putar MP3, putar lagu, ikut menyanyi, pakai headset, ikut menyanyi, cuma itu. Tapi dengan sungguh-sungguh, tidak pakai gitar, dengan sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan, sehingga Tuhan mulai kirimkan itu berkat-berkat ya. Sampai memang ketika kita bertobat dari kehidupan kita yang lama, kita berjalan menurut maunya Roh Kudus, menurut maunya Tuhan ya, saudara akan sampai kewalahan menerima berkat itu, saudara. Ketika saudara merubah cara hidup saudara, cara hidup yang lama, hidup menurut firman Tuhan, saudara ya. Dikatakan bertobat dari kehidupan yang lama sehingga memiliki kehidupan yang baru, hidup yang menurut kehendak dan maunya Roh Kudus, saudara ya. Kemudian yang kedua, solusi dalam menjalani kehidupan kita yaitu memohon dalam doa ya dan puasa. Ayat yang ke-16, 2 Samuel 12 ayat yang ke-16. Lalu Daud memohon kepada Allah. Oleh karena anak itu, ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu Daud berbaring di tanah. Ya, puji Tuhan, luar biasa. Seorang raja ketika tidur, dia mau berubah, saudara. Apalagi kita sebagai mungkin jemaat, ya. Tapi dia mau ditegur oleh firman Tuhan, dia mau berubah, memohon kepada Tuhan. Artinya dia mau ya menanggalkan segala keegoannya, pangkatnya dia tanggalkan, ya saudara-saudara, titelnya dia tanggalkan di hadapan Tuhan sebagai seorang raja. Dia mau merendahkan diri, berdoa, memohon kepada Tuhan. Bahkan dia berpuasa, saudara-saudara, dan juga tidak minum. Dia mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon kepada Tuhan. Itu solusi bagi kehidupan kita. Kalau mungkin kita berjalan menurut mau sendiri, ya. Kalau mungkin kita bingung, Tuhan saya mau kemana? Ke jalan 1 atau jalan 2, jalan 3? Datang kepada Tuhan, berdoa, memohon kepada Tuhan, minta petunjuk. Kalau perlu puasa, saudara-saudara. Ya, kita tahu fungsi-fungsi puasa, saudara-saudara. Ya, dapat mengubah keputusan Tuhan, bukan karena kita hebat, tapi Tuhan melihat perubahan kita berpuasa di hadapan Tuhan. Ya, meskipun ya anak itu mati, saudara, tapi perubahan hidup Daud itu ada, itu nyata ya dalam kehidupannya Daud. Dia mau datang memohon di hadapan Tuhan, merendahkan diri ya untuk memohon petunjuk daripada Tuhan. Meskipun anak itu harus mati, tapi kehidupannya berubah. Ya, saudara. Kemudian yang berikutnya ayat yang ke-20. Lalu Daud bangun dari lantai. Ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah.
Sesudah itu pulanglah Daud ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Ya, puji Tuhan. Kehidupannya berubah. Ketika bukan dia berdosa, dia malu, takut ke gereja, takut beribadah, takut untuk melayani Tuhan. Tapi saat firman Tuhan itu datang, ya, dia berubah. Dia datang ke rumah Tuhan. Dia datang beribadah kepada Tuhan. Dia mencari Tuhan. Bahkan dia menyembah, sujud di hadapan Tuhan. Dia sujud menyembah. Ya, kalau orang Israel menyembah itu dahi sampai ke tanah, saudara-saudara, ya. Itu penyembahan yang dilakukan oleh Daud. Dia sujud menyembah. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Barang siapa merendahkan diri di hadapan Tuhan, ia akan ditinggikan oleh Tuhan. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Ketika saudara merendahkan diri, bingung, saya mau lakukan apa ini? A atau B, C atau D? Mari, solusinya ada di dalam firman Tuhan. Datang merendahkan diri, datang beribadah, dengar firman Tuhan, engkau akan diubahkan. Engkau pilih, bingung, kota atau A atau kota B, bisnis A atau bisnis B, datang kepada Tuhan. Memohon kepada Tuhan, sujud menyembah. Seorang raja datang sujud menyembah di hadapan Tuhan. Dia merendahkan diri, datang beribadah. Ya, luar biasa. Ini menjadi contoh bagi kehidupan kita. Seorang Raja Daud yang jatuh ke dalam dosa, tapi dia mau dipulihkan oleh Tuhan lewat seorang hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, saudara-saudara. Kemudian yang keempat sudah kita bacakan tadi, dia bangkit, ya, dia bangkit kembali, dia semangat. Ya, orang bilang move on, bangkit, maju lagi seperti lagu tadi, maju, saudara. Kalau engkau pernah mengalami kegagalan dalam bisnis, mari bangkit kembali, bertanya kepada Tuhan, andalkan Tuhan, datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau engkau pernah anak muda gagal dalam percintaan, mari bangkit kembali. Ya, solusinya ada pada Tuhan. Datang pada Tuhan, dia akan memberikan kemenangan, dia akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan, ya, bapak ibu yang ada, saudara, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Bangkit kembali, semangat. Mungkin engkau berkata, saya ada harapan lagi atas keluarga saya. Tapi mari, ada satu pribadi yang mampu memberikan jalan keluar bagi saudara, yang mampu memberikan jalan kemenangan bagi saudara, yaitu Tuhan. Dia mampu. Bangkit kembali, semangat kembali. Jangan patah semangat. Jangan biarkan iblis mengintimidasi. Jangan biarkan iblis membisikkan kata-kata yang negatif, sama seperti Yudas dibisikkan kata oleh iblis. Dia terpengaruh, akhirnya dia menjual Yesus hanya karena uang. Tapi mari, firman Tuhan datang pagi hari, bangkit kembali, sama seperti Daud. Dia benar dan jatuh dalam dosa, tapi dia bangkit kembali karena dia sadar tidak ada yang abadi dalam dosa, tidak ada yang abadi, ya, dalam kefanaan dunia. Semuanya fana, hanya fantasi. Tapi saat kita berjalan menurut maunya Tuhan, kita mau datang kembali kepada Tuhan, ya, dia akan bangkitkan kembali semangat saudara. Dia akan bangkitkan kembali kemenangan bagi saudara yang telah lama kala. Ya, saudara, puji Tuhan. Itu solusi menurut kisahnya Raja Daud. Banyak lagi, ya, ayat firman Tuhan, saudara. Dia mesti kita menjadi panutan atau menjadi patokan dalam kehidupan kita, saudara. Puji Tuhan. Kemudian poin yang terakhir. Ada haleluya, amin. Amin, haleluya. Poin yang terakhir biasa orang suka ini, karena sudah mau ending, saudara, ya. Mau injury time. Kalau di bola ada injury time, ya Bapak Elson, ya. Ada injury time. Biarlah ini injury time yang bermanfaat, saudara, ya, yang berfaedah bagi kita. Poin yang angka Romawi yang terakhir, berjalan bersama Roh Kudus. Ya, saudara, kita baca di dalam
Ayat pokok kita kembali saudara, Kisah Rasul 16 ayat yang ke-9. Kisah Rasul 16 ayat yang ke-9. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepada Paulus. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Perintahnya di dalam penglihatan yaitu menyeberang, ya, bagian A dikatakan menyeberanglah ke Makedonia. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Itu dalam penglihatan, saudara. Penglihatan itu bukan yang saya lihat saudara begini, saudara, secara langsung, bukan. Penglihatan itu menurut pengalaman saya itu ketika kita berdoa ada sesuatu yang kita lihat dalam roh, saudara. Ada sesuatu pesan yang kita lihat dalam hadirat Tuhan. Itu namanya penglihatan. Bukan penglihatan saya melihat, ya, Om Iin begini secara langsung atau ibu-ibu yang lain, bukan secara jasmani, tapi dalam roh ada gambar, ada gerakan yang saya lihat. Ada orang berseru-seru, datanglah kemari ke Makedonia, tolonglah kami. Itu ketika dia dalam doa atau pun dalam hadirat Tuhan. Itu pengertian secara rohaninya, saudara. Penglihatan itu adalah karunia pra penyataan, ya. Sebelum masuk dalam karunia nubuat, ada karunia pra penyataan, termasuk ini mimpi dan penglihatan. Ya, biasa dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau perjanjian lama biasa didapati oleh seorang nabi atau seorang pelihat, itu penglihatan. Nah, kalau dalam perjanjian baru sini kita melihat seorang rasul juga mendapatkan karunia pra penyataan atau karunia penglihatan ini, saudara-saudara, ya. Makanya dia melihat dalam doa, dia melihat, saudara, ada orang yang minta, ya, ada orang yang minta tolong. Kemudian apa yang dilakukan oleh Paulus kita melihat di dalam ayat yang ke-10, bisa dibacakan oleh Bapak Hesron. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Katakan, ketika mereka melihat penglihatan itu, segeralah mereka mengambil waktu. Dalam ayat-ayat berikutnya, mereka pergi di situ. Dan kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia, saudara. Ya, mereka langsung pergi. Berbeda tadi dengan Saul, disuruh tumpah semuanya, dia tidak taat, dia tidak tanya itu. Raja Agag dia simpan, dan juga hewan yang gemuk-gemuk dia simpan, yang bagus-bagus dia simpan. Raja Agag yang dia punya pangkat dia simpan, yang tidak bagus dia bunuh semua itu binatang dan orang-orang, saudara-saudara. Berbeda dengan Paulus ini, saudara, dia langsung menyeberang, ayat 10 dan seterusnya, dia langsung pergi menyeberang. Ya, memang ketika, nah ini saudara, ketika saudara berjalan menurut kehendak Tuhan, baik dalam pelayanan ataupun dalam saudara bekerja, dalam saudara buka usaha, ketika saudara berdoa, Tuhan menjawab doa saudara. Apa yang saudara dapat dalam firman Tuhan, lakukan, saudara. Ketika Tuhan sudah menjawab doa saudara, lakukan. Memang dalam melaksanakan tugasnya Tuhan itu, kadang kita butuh pengorbanan, korban materi, ya, korban tenaga, korban waktu. Kita harus lakukan itu supaya kita mendapatkan kemenangan. Sama seperti Paulus ini, mereka naik kapal bukan Tuhan minta duit dari langit, jatuhkan duit dari langit. Sama seperti anak-anak, pesawat minta kado, dilempar kado. Itu ada video di Facebook, saya lihat, pesawat minta kado dong. Tapi tidak dengan Paulus, ketika Tuhan
Berbicara lewat penglihatan, mereka berkorban. Naik kapal, bayar kapal, saudara. Bukan bayar gratis. Bukan minta uang dari langit, kasih jatuh Tuhan uang karung. Bukan begitu, saudara-saudara. Ketika kita mendapatkan jawaban daripada Tuhan, lakukan. Kadang ada pengorbanan materi, ya, tenaga kita, waktu kita, baik dalam pelayanan kita lakukan itu, baik dalam pekerjaan rumah tangga lakukan itu, dalam bisnis saudara. Ketika Tuhan sudah menjawab doa saudara, lakukan itu, saudara. Memang ada waktu pengorbanan, tapi pengorbanan itu akan Tuhan gantikan dengan kemenangan. Tuhan akan gantikan dengan berkat yang berlipat kali ganda. Amin. Amin, saudara. Haleluya. Kita melihat efek positif, saudara, dari perbuatan Paulus. Ayat 14 sampai 15. Dampak positifnya. Paulus di Filipi. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Puji Tuhan, terima kasih ya. Lydia, ya, dia dibaptis beserta seisi keluarganya, saudara. Lewat apa? Tuhan pakai seorang hamba Tuhan, Paulus, untuk menyampaikan firman Tuhan di Filipi, saudara. Mereka, pengorbanan mereka tidak sia-sia. Ada berkat jasmani, ada jiwa yang dimenangkan, ada jiwa yang diselamatkan bagi Tuhan. Bahkan bukan cuma Lydia, saudara. Beserta seluruh keluarganya dia dibaptis. Memang baptisan bukan cuma sampai kita stop di situ. Kita terus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, saudara. Pentakosta memang menekankan baptisan, saudara, seperti yang sudah tahu. Karena dalam Markus 16 ayat 6 dikatakan, barang siapa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan baptis selam, maka ia akan diselamatkan, saudara, ya. Puji Tuhan, Lydia melakukan itu beserta keluarganya. Ya, puji Tuhan. Itu adalah maksud Tuhan. Jiwa-jiwa lebih berharga, ya, daripada kita berjalan menurut mau sendiri. Mungkin kita berjalan enak tapi hasilnya hampa, kosong. Tapi kalau kita mau berjalan bersama Tuhan, ada hasil, Pak. Ada jiwa-jiwa, bukan cuma satu jiwa. Lydia serta seluruh keluarganya diselamatkan. Ada hasil. Ketika saudara berjalan bersama Tuhan, bukan mendapatkan hasil nol, tapi ada buah, ya, yang saudara dapatkan. Saudara berjalan bersama Roh Kudus, ya, ada berkat dalam pekerjaan, ya, ada yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita saat kita berjalan menurut maunya Tuhan, saudara-saudara, ya. Puji Tuhan, luar biasa firman Tuhan. Memang kalau kita menerima firman Tuhan dalam kisah para rasul ini, kita semua orang gereja terima, ya, tapi orang-orang di sana ada yang ragu, saudara. Orang yang tidak mengerti firman Tuhan. Seperti begini, saudara. Kisah rasul ini ditulis oleh Lukas. Nah, mereka bertanya, kalau kita yakin orang di luar sana, saya kasih begini, Pak, saudara, saya kasih pelajaran bagi saudara, ya. Saudara belajar, kita belajar sama-sama. Lukas itu bukan rasulnya Tuhan, bukan muridnya Tuhan. Kenapa dia harus menulis? Kenapa kita harus percaya pada Lukas yang menulis kisah para rasul? Nah, itu menjadi pertanyaan bagi kita. Kenapa kita harus? Lukas kan bukan rasulnya Tuhan yang Tuhan pilih. Nah, itu menjadi pelajaran kita bersama. Lukas itu adalah buah pelayanan dari Paulus.
Jadi tabib Lukas itu dia bertobat dari pelayanannya Paulus. Paulus adalah rasulnya Tuhan, dipilih oleh Tuhan, ditentukan oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan. Ya. Kemudian poin yang kedua, rasul, maksud saya Lukas itu dia banyak mendengarkan kesaksiannya Ibu Yesus Maria. Makanya dia menuliskan kitab Lukas. Nah, itu. Jadi orang-orang di sana memang ya, selain mereka tidak tahu, mereka ingin bertanya. Ya, kita harus menjawab. Jadi saya kasih jawaban bagi saudara. Lukas itu adalah buah pelayanannya Paulus. Lukas itu dia mendengarkan kesaksian dari Ibu Maria sehingga dia menuliskan. Ini penting saudara, ketika orang bertanya di sana di luar, saudara bisa menjawab ya. Ya, luar biasa saudara. Ada jiwa-jiwa yang diselamatkan, ada jiwa-jiwa yang dimenangkan, bukan cuma satu jiwa, tapi satu keluarga diselamatkan bagi Tuhan ya. Kemudian yang terakhir, kita melihat di dalam ayatnya yang ke-23 ya, Paulus di Filipi. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Ya, puji Tuhan. Perintahnya Tuhan tetap melayani, tetap pergi menurut penglihatan itu untuk melayani di Makedonia atau di Filipi, saudara. Dan mereka tetap setia melayani Tuhan. Perintah dan perbuatan mereka, nah perintah mereka tetap melayani. Mereka tidak lari dari pelayanan. Nah, yang B, kemudian perbuatan mereka, mereka tetap melayani, meski ditangkap, meski dipukul, meski dibelenggu di dalam penjara. Tapi mereka tetap melayani pekerjaan Tuhan. Ya, ya kadang kita dalam pelayanan dan pekerjaan ada tantangan, ada ujian, saudara. Rasul-rasul juga melayani itu. Bukan cuma mereka menerima karunia Roh Kudus yang luar biasa. Ada juga tantangan dalam kisah para rasul. Bukan cuma mereka mendoakan orang lain sembuh, bukan cuma mereka membaptis orang-orang lain diselamatkan, tapi mereka juga harus menghadapi kenyataan. Melayani Tuhan itu mereka angkap, mereka dipukul, mereka dibelenggu di dalam penjara, dikunci dalam penjara sehingga mereka bisa keluar. Tapi mereka tetap melayani pekerjaan Tuhan meskipun mereka harus mengalami cobaan itu, saudara. Dalam pekerjaan kita ada tantangan, ada ujian. Ya, saudara. Tapi kita harus sadar kalau kita dalam ujiannya Tuhan, kita sedang berada di jalur yang benar, di jalannya Tuhan. Kita sedang berada di jalannya Roh Kudus, jalurnya Tuhan. Meskipun ada ujian yang harus kita lompati, kita tetap berada di jalur yang benar, saudara. Dan lewat lompatan itu, ujian itu, ada berkat rohani yang Tuhan sediakan, ada berkat jasmani yang Tuhan sediakan. Tapi mampukah kita melewati itu? Makanya kita perlu ya andalkan Tuhan. Kita perlu tuntunannya Tuhan sehingga kita mampu berjalan di jalan yang Tuhan izinkan itu. Tuhan mampukan kita. Ketika kita berada dalam pencobaan, saudara, sama seperti saya katakan, Yesus pun dicobai di padang gurun. Dia yang adalah anak Allah, tapi dia dicobai di padang gurun oleh pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus memimpin Yesus harus masuk padang gurun untuk dicobai iblis, tapi dia menang dan dilayani oleh malaikat. Sama dengan kehidupan kita. Tuhan memimpin kita, Tuhan memberikan jalan kita harus melewati pencobaan agar kita menang di sana, saudara. Amin, saudara. Tapi ketika mereka berada dalam penjara, mereka bukan cuma diam-diam saja. Ketika kita menghadapi masalah, kita menghadapi ujian, bukan cuma kita diam-diam saja, pasrah dengan keadaan. Ya, kita melihat ayat yang ke-25 dibacakan kembali. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Amin. Haleluya, saudara. Dalam masalah yang berat, habis dipukul ini, habis ditangkap,
habis diikat, dibelenggu, dilempar ke penjara. Mereka bukan cuma bersedih, ya. Mereka bukan cuma mana obat, mana antibiotik, mana obat merah atau mana betadine. Mereka masuk di dalam doa, saudara. Mungkin berdoa dengan tidak nyaman, habis luka-luka dipukuli, saudara, bengkak, memar. Tapi mereka dalam ujian yang berat itu, mereka masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Mereka berdoa, bukan cuma berdoa biasa-biasa, tapi mereka menyanyikan pujian dengan sungguh-sungguh. Mereka menyanyi kepada Tuhan. Mereka berdoa, mereka mau mengikuti jalannya Tuhan meskipun itu ujian yang Tuhan berikan. Mereka mau masuk lebih dalam lagi dalam rencananya Tuhan, ya, karena mereka tahu mereka diutus Tuhan. Ada jiwa-jiwa yang Tuhan sediakan untuk mereka bawa kepada Tuhan. Dalam pencobaan yang berat, mereka bukan cuma pasrah atau diam-diam saja. Mereka lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Mereka berdoa lagi kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, menyanyi dengan sungguh-sungguh tengah malam. Bukan pagi-pagi yang habis sarapan dengan posisi enak. Ini tengah malam, rasa ngantuk, rasa lapar, rasa sakit, tapi mereka mau masuk dalam hadirat Tuhan. Mereka mau menjalani jalannya Tuhan, jalannya Roh Kudus meskipun ada ujian. Jangan takut dengan ujian, asalkan kita bersama Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan ujian kita untuk kita mendapatkan kemenangan demi kemenangan, saudara, ya. Kita melihat, ya, dampak positif ayat yang ke-26, efek positif, ya. Ayat 26, minta tolong dibacakan. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. 31 sampai 33. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Ya, yang ke-39. Mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Puji Tuhan. Luar biasa. Kita melihat, ya, ada mujizat. Cobaan yang begitu berat mereka rasakan. Kita melihat ada mujizat, ada gempa bumi. Terjadi gempa bumi yang hebat. Sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua, saudara. Ini luar biasa. Iya, saudara. Tuhan menolong mereka. Tuhan menyatakan mujizatnya ketika mereka masuk dalam pencobaan yang begitu berat, tapi Tuhan ada di sana untuk menolong mereka. Mereka tidak diam-diam, mereka berusaha sehingga itu terbuka dan belenggu mereka terlepas. Itu karena kuasa Tuhan, itu karena kuasa Roh Kudus. Dia mengutus malaikat-malaikatnya untuk menolong hamba-hambanya. Bagi saudara dan saya mengalami pergumulan, mari saudara berjalan menurut kehendaknya Tuhan. Ada mujizat yang Tuhan sediakan di sana. Hal-hal yang tidak kita pikirkan itu akan terjadi, itu akan kita lihat, itu akan kita rasakan. Sehingga saudara terkagum melihat karyanya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita, saudara, ya. Kemudian yang terakhir, mereka dilepaskan secara terhormat dari penjara. Ayat 39, saudara, ya. Itu hal-hal yang luar biasa yang mereka terima. Itu yang terpenting ayat yang ke-33 tadi dibacakan. Pasal 16 ayat 33 dikatakan tadi, pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dari membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Kita lihat, ya, kepala penjara itu, dia dan keluarganya dibaptis, diselamatkan, saudara. Luar biasa, saudara. Karena mereka berjalan menurut maunya Roh Kudus,
lewat penglihatan yang Tuhan suruh mereka ke dunia, mereka pergi. Sebenarnya mereka mau pergi ke tempat lain, tapi Tuhan mau ke sana lah engkau pergi, supaya engkau diutus Tuhan untuk jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Saudara, luar biasa Tuhan kita, saudara. Oleh sebab itu jangan kita berjalan menurut maunya kita sendiri, apalagi kita melanggar firman Tuhan. Kalau kita mau berjalan kepada Tuhan, bertanyalah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, baca firman Tuhan, sehingga kita ada petunjuk, ada solusi dari firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan hari ini, apa yang kita harus lakukan dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, sehingga saat Tuhan berfirman lewat firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan berfirman lewat kehidupan saudara, ya, kita melihat ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Ya, berkat jasmani itu adalah bonus hadiah, tapi jiwa-jiwa itu yang terpenting bagi Tuhan, diselamatkan. Ya, saudara-saudara, amin. Puji Tuhan. Saya akan bersaksi, saudara-saudara. Ya, sebelum saya memberanikan diri membuka perintisan, saudara-saudara, memang ada hamba Tuhan yang berkata kepada saya, oh di Depok ada, enak tinggal melanjutkan, saudara. Nah iya, saya berdoa dulu ya. Saya berdoa, saya puasa 2 hari, saudara. Saya puasa 2 hari. Di dalam malam saya bermimpi, saudara. Saya lihat jelas, sampai sekarang saya masih ingat. Saya lihat sebuah gunung, saudara. Saya lihat sebuah gunung, ada suara berkata, Bogor. Saya lihat ada anak-anak juga kecil-kecil di sini. Waktu itu saya survei ke daerah Cioma, saudara. 1 kali saya belum ingat, 2 kali saya balik, saya belum. 3 kali saya mulai lihat, oh di tempat itu ada gunung. Saya mulai teringat mimpi saya, saudara. Yaudahlah, saya mau teringat mimpi saya. Oke Tuhan, kalau Tuhan mau saya pergi ke sana, saya siap Tuhan. Ya, ya meskipun harus berkorban waktu, tenaga, saya akan lakukan Tuhan. Saya pikir saya hanya melakukan taat dalam hal kecil, saudara. Mungkin hanya seperti ujung kuku. Tapi biarlah Tuhan, saya taat akan mimpi itu Tuhan. Saya taat karena saya hamba Tuhan. Saya akan lakukan Tuhan. Saya akan taat meskipun dalam melakukan itu banyak pengorbanan, saudara. Kami juga harus mengontrak rumah. Puji Tuhan dibantu keluarga. Kami juga harus membeli motor, saudara. Itu pengorbanan. Makanya Paulus dia bukan cuma berkorban jalan kaki, dia juga berkorban naik kapal, bayar kapal, pasti bayar lah. Demikian dia juga dengan kami, saudara. Ya, berkorban. Tapi yang saya mau tekankan pada pagi hari ini yaitu berjalan bersama Tuhan. Ada ketaatan. Ya, saudara. Meskipun dalam hal hanya seujung kuku, saya mau taat pada Tuhan. Berjalan menurut Roh Kudus. Meskipun sekarang belum ada pelayanan, tapi puji Tuhan sudah ada persekutuan doa pertama yang saya lakukan. Puji Tuhan, hanya taat saja, hanya mau berjalan menurut maunya Roh Kudus, ya. Demikian juga dengan jemaat Tuhan. Saudara mungkin memiliki pergumulan apa, saya tidak tahu. Saudara mungkin bingung juga mau pilih A atau B. Tapi ingat, saudara, firman Tuhan pagi hari ini, saudara berdoa di hadapan Tuhan, baca firman Tuhan, apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan saudara. Kalau saudara berdoa itu ada damai sejahtera daripada Tuhan, ya, lakukan. Asalkan jangan menyimpang dari firman Tuhan. Saudara lakukan. Kadang perbuatan saudara itu ada pengorbanan, baik tenaga saudara keluarkan, tapi asalkan saudara taat, berjalan bersama dengan Roh Kudus, pasti ada kemenangan. Amin, saudara. Ada jiwa-jiwa yang Tuhan sediakan bagi Paulus.
Dia menangkan bagi Tuhan, meskipun dia harus berkorban fisik, dipukul, di penjara, berkorban uang untuk bayar perjalanannya dia, tapi dia mau taat pada Tuhan. Hanya sebuah suara itu, Makedonia, dia pergi dalam penglihatan. Tuhan tidak perlu berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan satu lembar panjang, hanya sebuah kalimat dalam penglihatan itu. Makedonia, dia pergi taat, saudara. Dia berjalan bersama Roh Kudus meskipun harus masuk dalam penjara, tapi ada jiwa-jiwa yang Tuhan sediakan. Demikian juga saudara, saudara lakukan itu. Ada tantangan, ayo bangkit kembali bersama Tuhan, lakukan itu, berjalan bersama Roh Kudus, pasti ada kemenangan demi kemenangan. Amin saudara, puji Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan. Mungkin saudara pernah salah melangkah di hadapan Tuhan. Mungkin saudara bingung mau lakukan apa saudara. Tapi ingat saudara, ya, kita punya Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang bertahta di dalam hati saudara. Ada Roh Kudus, jangan takut. Sesulit apapun yang saudara alami, ingat ada Roh Kudus. Ya, saudara bergumul akan suami saudara, Tuhan tahu saudara. Tapi maukah engkau berjalan bersama Roh Kudus? Walaupun saudara diuji oleh suami saudara, diuji oleh anak-anak saudara, diuji oleh istri saudara, maukah saudara taat menjalani ujian itu, berjalan tetap bersama Roh Kudus? Haleluya. Ya Tuhan, kami tidak mengerti jalan-Mu Tuhan, tapi firman-Mu Tuhan menjadi mengerti. Haleluya Yesus. Glory, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita renungkan firman Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus, kami buka hati untuk Engkau Tuhan. Biar Engkau berfirman dalam hati kami, menunjukkan jalan kehidupan bagi kami yang merasa bimbang. Menunjukkan jalan kehidupan kami Tuhan. Mari kita angkat pujian. Makasih Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Haleluya Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Haleluya Yesus. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagi, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, walau di damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran, arti kehadiran-Mu. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami, penyertaan-Mu sempurna, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari
jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini. Jalan Tuhan tak dapat diselami. Ya Tuhan, Yesus namun satu hal ku percaya, ada rencana yang amin Tuhan. Jalanmu adalah indah semata-mata Tuhan. Tiada terduga kasih-Mu. Amin Tuhan. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu, kami perlukan. Nyata di dalam hidup kami Tuhan, nyata di dalam hidupku penyertaan-Mu Tuhan. Sempurna rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna. Rancangan, amin Tuhan Yesus. Rancangan-Mu penuh damai, sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, nyanyikan pujian dengan sungguh-sungguh imani pujian ini bahwa rancangan Tuhan indah bagi saya dan saudara. Hati kehadiran-Mu Tuhan lagi, penyertaan-Mu sempurna. Sempurna, amin Tuhan. Engkau selalu menyertai kehidupan kami, Engkau selalu menyertai jalan hidup kami Tuhan. Meski kami harus melewati badai, kami percaya rancangan indah yang Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Rasakan keindahan arti kehadiran, arti Mari naik angkat tangan. Penyataan sempurna bagi kami Tuhan Yesus. Oh, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti penyertaan Tuhan sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan, amin amin Tuhan, kami percaya rancangan-Mu penuh damai, sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu
Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Yesus, kami percaya Engkau jalan kebenaran dan hidup Tuhan. Haleluya Yesus, glory, 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 kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus, terpujilah nama, glory, glory, haleluya. Haleluya Tuhan, kami sembah Engkau, kami butuhkan Engkau Tuhan. Kami butuhkan Engkau Yesus, glory, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Yesus. Kami sembah Engkau. Hanya Engkaulah satu-satunya harapan kami Tuhan. Hanya Engkau yang mampu Tuhan menuntun kami ke jalan kegagalan-Mu Tuhan. Yesus, glory, haleluya Yesus. Glory, haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Glory Tuhan, terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Pencobaan-pencobaan yang Engkau alami, untuk tidak Engkau jatuh ke dalam dosa, agar Engkau tidak berjalan menurut mau-Mu sendiri, Engkau berjalan menurut maunya Tuhan. Yesus, tuntunlah kami Tuhan. Kalau kami salah melangkah Tuhan, tuntun kami Tuhan, bawa kami kepada jalan-Mu Tuhan. Roh Kudus, ampuni kami Tuhan kalau kami salah melangkah, kami tidak taat pada firman-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, bawa kami kembali ke jalan-Mu yang benar Tuhan. Ampuni kami kalau kami tidak percaya bahwa Engkau sanggup menolong keluarga kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, bawa kami kembali ke jalan-Mu Roh Kudus Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kadang kami harus Tuhan taat kepada-Mu Tuhan meski melewati ujian pencobaan. Dan kami harus berkorban Tuhan tenaga kami. Kami harus berkorban Tuhan waktu kami untuk Engkau Tuhan. Tapi yang kami lakukan hanya ingin taat kepada-Mu Tuhan. Kami hanya ingin taat berada di jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami taat kepada Engkau Tuhan, ketika kami taat untuk berjalan di jalan Roh Kudus, ada kemenangan di sana, ada mujizat di sana, ada kesembuhan di sana, ada pemulihan di sana, ada keselamatan di sana. Ketika kami mau taat untuk datang beribadah, melayani, untuk datang menyembah Engkau Tuhan, kami mau taat dengan firman-Mu Tuhan. Ada kemenangan demi kemenangan yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amini firman Tuhan. Amini firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin Tuhan. Engkau ada untuk memberikan kami kuasa. Engkau ada untuk memberikan kami kemenangan Tuhan. Engkau ada untuk memberikan kami kenyataan bahwa Engkau sanggup menolong kami. Hadir di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin Tuhan, Engkau ada di sini untuk memberikan kami kemenangan ketika kami taat berada di jalan-Mu Tuhan. Rasa yang tak kami yakin kepada-Mu. Kau nyata di sini, kemenangan. Amin. Lakukan sekali lagi, yakin Kau ada di sini Tuhan. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Angkat tanganmu, angkat tanganmu dengan iman. Yakin Tuhan ada di sini untuk memberikan engkau kemenangan, untuk memberikan engkau jawaban. Angkat kedua tanganmu, nyata di sini. Lebih sungguh-sungguh angkat hadapan Tuhan. Terjadi di sini, ku yakin engkau ada di sini. Yakin kau hadir di sini. Amin Tuhan.
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi di sini, pemulihan terjadi di terakhir, keselamatan terjadi di sini. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Segala pujian bagi Tuhan, segala keagungan bagi Tuhan. Glory Tuhan. Kami percaya Engkau ada di sini Tuhan, untuk memberikan kami kemenangan di jalan-Mu Tuhan, untuk memberikan kami kelepasan di jalan-Mu Tuhan. Kami yakin Engkau ada di sini Tuhan, untuk memberikan kami masa depan yang indah Tuhan, untuk memberikan kami Tuhan keselamatan bagi kami dan keluarga. Kami yakin Engkau ada di sini Tuhan, untuk membawa kami ke jalan-Mu Tuhan, di jalan-Mu Roh Kudus, jalan yang penuh kemenangan dan keberhasilan Tuhan. Kami yakin Engkau ada di sini untuk memulihkan kehidupan kami Tuhan, untuk memberikan jalan kemenangan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah kami taat di jalan-Mu Tuhan, meski ada ujian daripada. Biarlah kami taat kepada-Mu Tuhan, meski ada dalam tantangan dan cobaan. Biarlah kami taat di jalan-Mu Tuhan, Yesus. Curahkan kemenangan bagi kami Tuhan. Kami sangat membutuhkan Engkau di jalan hidup kami Tuhan. Kami tak bisa berjalan sendiri tanpa-Mu Tuhan. Kami butuh Engkau Roh Kudus. Kami butuh Engkau Yesus, untuk berjalan jalan hidup kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih, berikan damai sejahtera-Mu, berikan ketenangan jiwa bagi kami, sehingga kami tidak bimbang dan gelisah. Berikan kekuatan daripada Engkau Tuhan bagi kami. Yesus, terima kasih Tuhan. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Ya Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Aku yakin Kau hadir di sini. Aku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin. Doa firman Tuhan dibawakan oleh Bapak Sianipar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Amin. Haleluya. Kemenangan ada di sini Tuhan. Kelepasan ada di sini. Haleluya. Kesembuhan ada di sini. Amin. Oh haleluya. 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 Sungguh
luar biasa firman-Mu ya Tuhan. Apa yang sudah kami dapatkan ya Tuhan, membawa kami ke jalan sesuai dengan kehendak Allah. Biarlah hidup kami senantiasa mengagungkan, memuji dan